Bab 640. Semakin lama semakin konyol. Pukul 2 pagi, pesawat akhirnya mendarat. Mungkin karena dia terlalu lama duduk, Audrey Han masih merasa sedikit pusing ketika dia turun dari pesawat, tetapi Colden Ye sudah tidur di pesawat, jadi dia telah segar kembali. Dibandingkan dengan dia, Audrey Han jauh lebih buruk. Karena Colden Ye tidur dengan menggunakan bahunya sebagai bantal, pria ini sepertinya tidak memperlakukan bahunya sebagai bahu sama sekali, tetapi dia tidak tega untuk mengatakan apapun bahkan ketika bahunya sudah mati rasa. Ketika hampir tiba, Colden Ye bangun, dan melihat dia memasang muka jelek, dia menariknya ke dalam pelukannya dan membiarkannya tidur nyenyak sebentar. Audrey Han berpikir dalam hati, kamu membuat bahuku mati rasa, apakah masih bisa tertidur? Dia mungkin lelah meskipun dia merasa kesal di dalam hatinya, Audrey Han benar-benar tertidur lelap dengan cepat. Hanya saja tidak menunggunya untuk menyelesaikan mimpinya, pesawat mulai mendarat. Pada saat mendarat, Audrey Han bangun, tetapi merasakan telapak tangannya hangat, baru kemudian Audrey Han menyadari bahwa Colden Ye dari tadi memegang tangannya dengan erat. Dia mengangkat kepalanya dan tatapannya berpapasan dengan mata Colden Ye. Saat turun dari pesawat, karena tidak ada barang bawaan, Audrey Han terbungkus dalam pelukan Colden Ye, mengenakan jasnya, ia sangat pusing sehingga dia bahkan tidak bisa berjalan dengan baik. Colden Ye mengatur mobil khusus untuk datang menjemput, setelah masuk ke mobil, Audrey Han menutup matanya dengan linglung. Pergi ke hotel untuk beristirahat dulu, apakah perlengkapan mandi dan pakaian sudah siap? Bersandar di lengan Colden Ye, Audrey Han masih bisa merasakan getaran dadanya ketika dia berbicara. Sudah siap Direktur Ye, masuklah kapan saja. Oke. Colden Ye menatap wanita di pelukannya. Jarang melihatnya dengan alis yang begitu rendah, Colden Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangannya untuk menggeser rambutnya ke belakang kepalanya, lalu menundukkan kepalanya untuk mencium keningnya yang halus dan putih, dan berbisik pelan. Tidurlah, sebentar lagi akan tiba di hotel. Iya. Audrey Han mengangguk dan menutup matanya. Hatinya merasa nyaman, karena mengetahui bahwa Colden Ye berada bersamanya, tidak perlu khawatir tidak ada yang akan membangunkannya bahkan jika aku sampai di hotel. Bahkan jika dia tidak bangun, dia mungkin berada di kamar hotel segera setelah dia bangun. Audrey Han tidur dengan pikiran seperti itu. Ketika dia bangun, dia benar-benar berada di kamar hotel. Hanya lampu meja kecil berwarna kuning hangat yang dinyalakan di dalam ruangan, cahayanya sangat lembut dan tidak menyilaukan bahkan jika baru saja membuka mata. Ada suara percikan air di kamar mandi, dan Audrey Han berbaring di sana berpikir sebentar, seharusnya Colden Ye sedang mandi. Dia berpikir sejenak, lalu tanpa sadar meraba-raba di bawah bantal. Tidak disangka ia benar-benar menemukan ponselnya. Audrey Han mengerutkan bibirnya, Colden Ye tahu kebiasaannya. Apakah dia benar-benar akan meletakkan ponselnya di bawah bantalnya? Ponselnya terhubung ke wifi hotel, Audrey Han membuka WeChat dan melihat pesan yang dikirim Gita padanya. Apakah kamu pergi dengan Colden Ye? Kapan kamu akan kembali? Audrey Han. Melihat kata-kata ini, dia menghela nafas tanpa daya, dan kemudian langsung memencet tombol video call di WeChat ke Gita. Telepon segera diangkat, kemudian terlihatlah wajah cantik Gita bergerak-gerak di depan kamera, dan Audrey Han sedang duduk di tempat tidur, baru saja akan mengajukan beberapa pertanyaan padanya. Gita tiba-tiba berseru. Astaga, Audrey, apakah kamu di hotel? Sial, kamu tidak bisa datang untuk menjemput Glenn, karena kamu pergi ke hotel dengan Colden Ye. Ya Tuhan, ada begitu banyak kamar di rumah, bahkan jika kamu tidak di rumah, Colden Ye bukankah masih punya? Berhenti. Audrey Han memotongnya tepat waktu untuk menyelamatkannya dari mengatakan sesuatu yang lebih konyol. Jika kamu mengatakan sesuatu lagi, aku akan langsung memotong gajimu. Mengenai gaji, Gita berhasil terdiam. Dia memandang Audrey Han di depan kamera dan sedikit terbatuk.
itu bukankah benar? Benarkah? Kamu memang di hotel. Aku di hotel, tapi sekarang aku di luar negeri. Asing. Kenapa? Keluar negeri tiba-tiba. Aku tidak bisa menjelaskan padamu dalam beberapa kata. Apakah kamu menjemput Glenn? Bukankah kamu menyebalkan Audrey? Glenn selain bayi kesayanganmu juga adalah kesayanganku. Apakah aku tidak akan membawanya pulang? Bahkan jika kamu tidak mengatakannya, aku akan menjemputnya. Audrey Han. Dia sekarang sudah bersih dan terlelap, kamu ibu tiri. Audrey Han, baiklah, kalau begitu aku lega. Ceritakan tentangmu, mengapa kamu pergi ke luar negeri? Aku tidak pergi bekerja selama sehari, kamu sudah melarikan diri. Apa terjadi hal yang tidak ku ketahui? Bisakah kamu memberiku gosip? Melihat tatapan penasarannya, Audrey Han merasa sakit kepala. Tidak, sudah bilang bahwa tidak dapat dijelaskan dengan hanya beberapa kalimat. Kalau begitu kamu harus mencoba mengatakan beberapa kalimat itu dengan jelas. Gita berkata sambil cemberut dan mengeluh, kamu di hotel sekarang, lalu bukankah malam ini akan tidur dengan Direktur Ye? Astaga, memikirkannya saja menyenangkan. Ketika dia mengatakan ini, Gita masih menatap Audrey Han yang menawan di sisi lain telepon, dengan ekspresi ambigu di wajahnya. Klik. Pada saat ini, pintu kamar mandi terbuka. Audrey Han mengangkat kepalanya tanpa sadar, tepat pada waktunya untuk melihat Golden Ye yang keluar dari kamar mandi dengan tubuh bagian atas telanjang. Rambut dan wajah Golden Ye yang baru saja mandi masih terdapat tetesan air, dan panas membuat kulitnya sedikit memerah. Tetesan air menetes melalui rambut hitam di wajahnya, dan kemudian meluncur ke leher. Melihatnya, Audrey Han tidak bisa menahan diri untuk tidak menelannya air liur. Audrey, Audrey. Cepat, apakah kamu akan tidur bersama Direktur Ye? Lalu kalian berdua akan menikmati waktu romantis, bukankah akan? Dududu. Gita masih dengan gila di sini mengutarakan pikiran batinnya, panggilan tiba-tiba terputus. Ada apa? Gita mengerutkan hidungnya dengan ragu, masih bertanya-tanya apakah koneksinya tiba-tiba terputus. Jika tidak, mengapa panggilan terputus secara tiba-tiba? Haruskah dia mengirimnya lagi? Jadi Gita mengeluarkan ponselnya dan berinisiatif mengirim video ke Audrey Han. Video itu terputus segera setelah terhubung, dan kemudian dia mengirimkan lagi tapi tidak ada tanggapan. Gita tiba-tiba menyadari. Dia dan Golden Ye berada di kamar hotel, dan videonya tiba-tiba terputus, mungkin karena... Hehe, senyum Gita menjadi sedikit licik. Ya, dia tidak akan mengganggu mereka. Di sisi lain, setelah Audrey Han menutup panggilan video, Gita tiba-tiba meneleponnya lagi, jadi dia dengan cepat memutus panggilan itu, lalu mengunci layar, mematikan notifikasi, dan menyelipkan telepon ke samping, dan mengangkat kepalanya. Lalu saat ini ia menemukan Golden Ye telah datang ke depannya. Audrey Han merasa sulit bernafas. Kamu, apakah kamu sudah selesai mandi? Golden Ye menatapnya dalam-dalam, dengan suara serak, dan kemudian perlahan membungkuk ke arahnya. Frekuensi detak jantung Audrey Han semakin tinggi. Tepat ketika dia akan menyentuhnya, Audrey Han tiba-tiba berbaring dan berkata, aku juga ingin mandi. Lalu dia berbalik dan ingin pergi. Tapi bagaimanapun juga, tindakannya masih selangkah terlambat, dan tubuh Golden Ye sudah menekannya. Bersambung.